Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Ya, ini adalah video terakhir dari rangkaian video bab 1 tentang filsafat geografi ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai sub pokok bahasan pendekatan geografi ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, lebih dulu kalian subscribe bagi yang belum subscribe. Kemudian jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi ketika saya upload video yang baru. Dan silakan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman di SMA lainnya. Baik, kita mulai. Iya, jangan lupa nonton video ini dari awal sampai akhir ya, biar kalian lebih paham. Kemudian bagi kalian yang ketinggalan video saya, silakan lihat video saya sebelumnya ya, biar mendapatkan pemahaman secara menyeluruh ya. Baik, kita mulai. Pendekatan geografi ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu pendekatan ke ruangan, kemudian pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan. Ya. Kita bahas dulu yang pertama yaitu pendekatan ke ruangan. Apa itu pendekatan ke ruangan? Ya, yaitu suatu cara pandang atau kerangka analisis yang menekankan pada eksistensi ruang ya. Eksistensi ruang dalam perspektif atau sudut pandang geografi dapat dipandang dari struktur spasial structure ya, atau pola atau spatial pattern, dan proses atau spatial proses ya. Jadi yang ditekankan dalam pendekatan ke ruangan ini adalah eksistensi ruang, struktur, pola, dan proses ini ya. Jadi harus jelas ruangnya di mana gitu. Nah, cara untuk menganalisa dari gejala-gejala geosfer melalui pendekatan ke ruangan ya, itu nanti kita bisa pakai cara yang dipakai oleh banyak wartawan untuk mengulik berita ya, pakai aturan 5W1H ya. 5W1H ya, kalian tahu sendiri ya 5W1H itu apa. Yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Baik, nah ruang ini merupakan satu kesatuan yang memberikan karakteristik pada kesatuan gejala ya. Ruang geografi meliputi bagian permukaan dan atmosfer di permukaan bumi. Jadi ruang ini tidak hanya di permukaan saja, juga melingkupi ruang di atasnya ya, yaitu atmosfer, maupun lapisan di bawah permukaan bumi lah ini. Jadi tidak hanya meliputi permukaan, juga udara, juga bagian dalam permukaan bumi ya, pada kedalaman tertentu yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Ini ada tambahan catatan di sini. Jadi yang dimaksud dengan daerah di bawah permukaan bumi itu hanya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi saja. Kedalaman lebih jauh itu dalam pendekatan ini berarti tidak termasuk ya, tidak termasuk. Nah, ini untuk menganalisis masalah geosfer dari segi dari pendekatan ke ruangan ini dengan memfokuskan 5W1H ya. W yang pertama apa? What ya, apa masalah yang ada pada suatu wilayah tersebut, terutama ini masalah geosfernya apa gitu ya. Masalah geosfernya apa disebutkan. Kemudian W yang kedua, where,
di mana? Di mana terjadinya gejala geosfer tersebut? Di mana? Harus jelas tempatnya di mana. Koordinatnya di bumi itu di mana tempatnya? Di permukaan, di udara, atau di dalam bumi? Itu harus jelas. Kemudian yang berikutnya, what, where, who. Di sini ada who ya. Di sini seharusnya ada who. Who, siapa yang terkena imbasnya? Siapa yang terkena imbasnya? Nah ini juga masuk dalam pendekatan keruangan. Ya, di what, where, who, terus why ini ya. Mengapa terjadi? Ya, ini juga pertanyaan yang ditulis ketika menganalisa masalah geosfer memakai pendekatan keruangan. Mengapa? Why? Jadi what, where, who, why, apalagi satunya, what, where, who, why, kemudian apa satunya lagi, kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Berikutnya how, bagaimana kondisinya, bagaimana penyebarannya. Nah ini bisa ditulis dalam menganalisa pendekatan keruangan. Harus dianalisa juga ya, Nah kemudian nanti dari pertanyaan tersebut nanti bisa diketahui sebabnya apa, kemudian akibatnya bagaimana. Nah ini dalam menganalisa pendekatan masalah geosfer menggunakan pendekatan keruangan. Nah kalau tidak memakai pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, maka nantinya masalah geosfer itu tidak bisa menggunakan pendekatan keruangan atau tidak bisa terpecahkan gitu ya. Gitu. Yang kedua yaitu pendekatan ke lingkungan ya. Bedanya kalau yang tadi, kalau pendekatan ke ruangan itu biasanya masalah-masalah yang dianalisa dengan pendekatan ke ruangan biasanya masalah geosfer yang sifatnya itu alamiah, terjadi tanpa adanya campur tangan manusia, terjadi secara alamiah. Nah itu bisa digunakan pendekatan ke ruangan. Nah kalau pendekatan ke lingkungan sendiri ya, itu masalah geosfernya biasanya ya timbul karena ada interaksi antara manusia dengan lingkungan. Jadi ada campur tangan manusianya ini untuk pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi ya. Nah dalam pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi, kerangka analisisnya tidak mengkaitkan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan alam saja, tapi harus pula dikaitkan dengan fenomena yang di dalamnya terliput fenomena alam beserta tindakan manusia. Jadi ini ya, harus ada interaksi antara alam dan manusianya. Kemudian yang kedua, perilaku manusia yang meliputi perkembangan ide-ide dan nilai-nilai geografis serta kesadaran akan lingkungan. Jadi harus ada dua hal ini gitu ya, baru bisa dianalisa menggunakan pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi ya. Nah pendekatan ke lingkungan ya
dengan memfokuskan kepada beberapa pertanyaan yang pertanyaan itu hampir sama dengan pendekatan keruangan, ya. Tapi ya tadi itu syaratnya harus ada keterlibatan manusia pada masalah geosfer yang sedang dianalisa, ya. Seperti ini ya. Jadi apakah terjadi dampak lingkungan? Dari mana sumber dampak berasal? Seberapa besar ukuran dampaknya dan sebagainya, ya. Jadi ya hampir mirip lah dengan yang apa yang kita sudah bahas di pendekatan keruangan tadi, ya. Nah yang terakhir ya, pendekatan kewilayahan, ya, atau pendekatan kompleks wilayah sama. Nah dalam pendekatan kewilayahan ya, kombinasi pendekatan keruangan atau dalam hal aspek horizontal dan lingkungan atau aspek vertikal. Jadi pendekatan kewilayahan ini merupakan gabungan atau kombinasi dari pendekatan keruangan dan pendekatan ke lingkungan. Akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan persamaan dan perbedaan wilayah. Persamaan dan perbedaan wilayah, ya. Pendekatan kewilayahan ini dengan memfokuskan untuk analisanya ya beberapa pertanyaan yang lebih dalam daripada sekedar 5W1H, ya. Jadi bisa menggunakan pertanyaan seperti ini: mengapa terjadi perbedaan dan persamaan wilayah tersebut? Bagaimana perbedaan dan persamaan wilayah tersebut terjadi? Kemudian, adakah kemungkinan untuk memanfaatkan dari sifat perbedaan dan persamaan dan sebagainya? Ini beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk menganalisa masalah geosfer memakai pendekatan kewilayahan. Yang jelas, masalah geosfer yang dibahas itu berkisar pada perbedaan dan persamaan wilayah. Jadi kalau ada dalam misalnya dalam soal ya, itu ada kata-kata wilayah, pembangunan wilayah dan sebagainya, pasti itu memakai pendekatan kewilayahan, gitu ya. Tapi kalau di sana itu dalam soal misalnya ada masalah geosfer yang di sana itu tidak ada keterlibatan campur tangan manusia, ya. Misalnya saja gempa bumi misalnya, itu kan tidak ada campur tangan manusia, alamiah itu sifatnya. Gempa bumi, gunung meletus, ya kan. Kemudian apalagi angin tornado, ya kan. Nah itu bisa dipakai menganalisis menggunakan pendekatan keruangan. Kalau di sana ada keterlibatan manusia, ya, misalnya saja banjir di kota Jakarta misalnya, itu kan banjir yang disebabkan oleh menumpuknya sampah di sungai. Kemudian ketika musim hujan, sungai tidak mampu untuk menampung debit air yang masuk ke sungai, akhirnya banjir. Nah itu berarti ada keterlibatan aktivitas manusia di sana. Nah itu baru bisa dipakai pendekatan ekologi atau pendekatan ke lingkungan, gitu ya. Atau misalnya masalah geosfer pemanasan global, bisa. Pemanasan global itu penyebab utamanya adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan, gitu ya. Di mana manusia sebagai subjek yang berinteraksi dengan lingkungan dengan menggunakan teknologi, ya, kemudian menghasilkan zat sisa berupa zat yang bisa membuat pemanasan global, misalnya karbon, ya kan,
dengan JFC dan sebagainya. Nah, itu baru bisa dipakai, baru bisa dianalisa dengan pendekatan ekologi atau pendekatan ke lingkungan. Nah, namun kalau pendekatan kewilayahan, ya, ini pasti dalam soal itu ada hal yang dibahas mengenai pembangunan wilayah, ya kan? Atau misalnya pembangunan daerah transmigrasi. Nah, itu pasti pakai pendekatan kewilayahan. Pembangunan desa terpencil menjadi desa wisata misalnya. Nah, itu pembahasannya memakai pendekatan kewilayahan, gitu ya. Itu nanti di soal akan muncul seperti itu. Nah, baik, mungkin itu bahasan kita kali ini. Nah, untuk berikutnya kalian saya beri tugas. Tugasnya ini. Nah, ya. Saya akan berikan kalian, ya, kartu pembelajaran, tentunya secara online. Kalian nanti bisa mengerjakan di rumah dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya sediakan. Tinggal jawab saja lah. Jadi ini di sini ada wacana kekeringan. Nah, ya. Nanti kalian bisa baca, kemudian nanti kalian tinggal menjawab pertanyaannya di sini. Ada 3 ya. Ada 3. Ini ada gempa di Padang. Kemudian ada urbanisasi. Nah, oke. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Nanti kalian tinggal jawab saja, ya. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini kalian tinggal jawab saja, ya. Baik. Tentunya ini dikerjakan secara individu, ya, karena kalian tidak bisa mengerjakan bersama-sama. Ya, untuk lebih baiknya ya kalian kerjakan individu, ya, biar kalian bisa lebih memahami apa itu pendekatan geografi dengan mengerjakan latihan ini, ya. Baik, terima kasih. Itu saja video kali ini. Sampai ketemu di bab yang kedua, ya. Berarti kalian persiapan minggu-minggu depan, ya, sudah bisa ulangannya kalau tidak ada halangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.